Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata bahwa perkataan Yesus sangat keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu ingin pergi juga?" Ada dua pilihan, percaya dan mengikuti Yesus atau mengikuti orang banyak dan berpisah dari Yesus. Injil hari ini adalah representasi yang mendalam bahwa orang mesti beriman agar mereka bertahan hidup. Pesan Injil tidak berbeda dengan situasi kita saat ini. Kita berada dalam perpecahan dan sementara beberapa mempraktekkan iman mereka, namun ada juga yang tidak mempraktekkan imannya. Sebagai pengikut Yesus, akan sulit bagi kita untuk fokus pada Yesus jika iman kita tidak cukup kuat. Keputusan untuk mengikuti Yesus mudah, tetapi tidak disertai keteguhan niat. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan segalanya, seperti para biarawati dan para imam yang bersumpah untuk kebajikan kesucian selamanya. Tidak pernah mudah bagi mereka untuk menyerahkan segalanya sampai mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti berjalan maju dalam iman dan pengertian. Atas dasar apa orang-orang menjauh dari Yesus? Kebanyakan dari kita akan melupakan Yesus jika kita memiliki segalanya. Jika kita tidak memilikinya atau berkekurangan atau dalam kesulitan hidup, barulah kita mencari Yesus. Seharusnya kita tidak pernah seperti itu. Pada saat-saat hidup kita mengalami kebahagiaan atau mengalami keterpurukan, Yesus haruslah menjadi pusat dari segalanya. Saudara-saudari, Injil kali ini mau mengatakan kepada kita bahwa mengikuti Yesus adalah hidup bersamanya sepanjang jalan sampai nafas terakhir yang kita miliki sebagai manusia fana. Mengikuti Yesus berarti berkorban di dunia ini. Mengikuti Yesus berarti hidup dengan kerendahan hati dan pelayanan kepada semua orang. Berbahagialah dengan melakukan hal-hal kecil dan semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan penyelamat kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya,
Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.